wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian wassalat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, terima kasih sebelumnya atas kehadiran ibu-ibu kelompok Melati yang telah menyempatkan diri hadir pada pertemuan bulanan kita pada sore hari ini. Sebelumnya saya perkenalkan kembali, saya selaku pendamping kesejahteraan sosial program Keluarga Harapan, ya, yang biasanya juga bertemu dengan ibu-ibu setiap bulannya. Masih ingat, Bu, dengan wajah pendampingnya? Masih ya? Ya, jangan sampai lupa, Bu. Oke, pada kesempatan kali ini saya tanyakan terlebih dahulu kepada ibu-ibu, bagaimana kabarnya ibu-ibu? Baik? Baik. Sehat? Sehat. Suaranya kok nggak terdengar? Sehat ibu-ibu? Sehat. Oke, semangat ya untuk mengikuti kegiatan kita pada pertemuan kali ini. Baik, sebelum kita lanjut, saya lihat ini wajahnya agak sedikit lemas, kaku, ada yang lesu juga, ya. Supaya kita tidak terlalu kaku, juga bersemangat dalam mengikuti kegiatan, saya ingin kita relax dengan melakukan kegiatan ice breaking terlebih dahulu. Ya, mau ice breaking, Bu? Mau ya? Mau, Bu? Oke. Semangat. Mau. Oke, mau, Bu? Oke. Saya minta ibu-ibu sedikit kasih jarak. Bapaknya juga kasih sedikit jarak. Oke, sedikit aja. Oke. Sekarang kita ice breakingnya dengan menepuk pahanya masing-masing ya. Kayak gini, Bu. Bu Deti, Pak Ozil, Bu Maya ya, Bu Hana. Oke, kita ice breaking. Kayak gini. Konsentrasi. Ayo kita konsentrasi. Saya aja nggak konsentrasi. Oke, yang serius. Kayak gini. Bu, konsentrasi. Terus dulu kita semua. Oke, kita lanjut ya. Ibu-ibu, pada pertemuan kali ini kita masuk kepada modul 6 khusus di sesi 3. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar yang mana tujuan dari pembelajarannya ini adalah bagaimana nantinya kita bisa memanfaatkan bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada keluarga kita sehingga kita bisa mengelola bantuan itu untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi anak atau balita dan juga ibu yang hamil atau menyusui. Nah, kita akan belajar bagaimana kita manfaatkan bansos itu untuk pemenuhan gizi kepada anak dan ibu. Nah, ini tujuannya supaya kita sama-sama paham. Oke, selanjutnya ibu-ibu, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Bansos yang telah sampai di tangan ibu-ibu, baik berupa sembako, ya, beras, kandungan protein juga melalui ikan misalnya, kemudian juga ada kacang-kacangan, telur dan segala macamnya. Firman mau bertanya kepada ibu-ibu, bagaimana ibu-ibu mengolah makanan ini atau sumber makanan ini atau bahan dari makanan ini untuk dijadikan sebagai makanan di rumahnya, terutama untuk balita dan juga ibu hamil atau yang sedang menyusui. Nah, ibu bagaimana cara memasaknya? Ibu adik terlebih dulu, coba ibu adik jelaskan. Dimasak seperti apa? Gimana Bu Adek? Dijelaskan satu. Iya. Bagaimana cara memasaknya biasanya? Biasanya itu di rumah saya itu masih menggunakan kompor minyak. Kompor minyak, terus? Ya, jadi sebenarnya kalau perbedaannya itu hanya untuk balita saja. Jadi kalau balita ini belum bisa mengkonsumsi seperti orang dewasa. Oh gitu. Jadi masaknya mungkin lebih lembut, lebih lunak daripada orang dewasa gitu, seperti nasi
Oke, berarti memasaknya masih dengan kayu kompor biasa ya? Kompor Biasa. Jadi lalu yang saya maksud ini saya alihkan ke ibu yang lain. Pertanyaan dari Bu Ade itu bagus. Kemudian kita tanya ke Bu Hana. Cara memasaknya. Misalnya kan biasanya kita ada pakai kuali gitu kan. Misalnya digoreng, dikukus, direbus atau dibakar misalnya. Biasanya kayak mana ibu memasak di rumahnya? Cara direbus. Terus? Tidak menggunakan micin-micin. Oh, tidak menggunakan micin-micin. Oh, perasa itu Bu ya. Terus? Banyak sayur-sayurnya. Oke. Sip. Oke, ibu-ibu. Selanjutnya ini kita akan melakukan praktek, Bu, setelah ini. Bagaimana kita melakukan pengolahan bahan masakan yang ada yang kita dapatkan dari bantuan sosial. Telurnya diapain? Berasnya diapain? Ya kan? Apa bahan yang lain yang kita dapatkan itu kita apain cara memasaknya? Kita akan praktekkan. Sekarang kita akan bagi ibu-ibu menjadi 2 kelompok. Nah, Ibu Deti, Ibu Ade dengan Pak Ozil, Ibu Maya dengan Bu Hana. Oke? Kemudian cara memasak yang kita lakukan seperti yang disampaikan Ibu Hana tadi adalah dengan cara yang sederhana. Kita tidak menggunakan goreng-gorengan, minyak misalnya. Kita menggunakan dengan cara sederhana, salah satunya adalah merebus. Kemudian kukus, ya. Apalagi Bu yang bisa sederhana atau setidaknya dibakar. Panggang namanya, ya. Jadi kita tidak menggunakan bahan-bahan yang sekiranya itu dapat membahayakan bagi kesehatan. Merebus, mengukus, dan sebagainya. Baik, oke. Kemudian tidak boleh atau kita tidak akan menggunakan bahan-bahan tambahan yang merupakan penyedap rasa yang biasanya dilakukan, ya. Itu dapat berdampak buruk kepada kesehatan nantinya. Oke, ibu-ibu. Kemudian khusus untuk MPASI, kelompok MPASI itu harus memperhatikan tekstur dari masakannya, ya, supaya dia lembut, kemudian mudah untuk dimakan oleh bayi usia 6 bulan ke atas. Maka teksturnya harus lembut. Oke, seperti itu ya. Nah, oke, setelah masak nanti kita akan menyajikannya ke dalam piring yang kita beri nama dengan makanan bergizi untuk anak Indonesia bebas dari stunting. Nah, itu dia. Oke, ibu-ibu, dari diskusi kita kali ini ada hal-hal yang sekiranya menjadi kata kunci dalam pertemuan kita ini. Yang pertama apa? Saya sampaikan, Bu. Kita jadikan bantuan sosial, kita manfaatkan bantuan sosial itu untuk memenuhi gizi seimbang bagi anak usia dini, khususnya yang harusnya mendapatkan MPASI pada usia 6 bulan ke atas. Oke, yang kedua, bantuan sosial juga harus kita manfaatkan untuk memenuhi gizi dari ibu hamil atau ibu menyusui. Untuk apa? Mencegah terjadinya stunting pada anak. Untuk apa, ibu-ibu? Ayo kita jawab sama-sama. Untuk mencegah adanya stunting terhadap anak-anak. Oke, barangkali untuk pertemuan kita pada sesi kali ini kita cukupkan sampai di sini. Yang jelas setelah ini catatan yang ibu-ibu lakukan itu harus sama-sama dilakukan di rumah. Bagaimana cara mengolah masakannya, kemudian bagaimana membedakan antara makanan MPASI dengan ibu hamil dan menyusui agar terpenuhinya kebutuhan gizi anak dan ibu. Mudah-mudahan Indonesia terbebas dari stunting. Mungkin barangkali itu saja. Terima kasih ibu-ibu atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.